Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara tak kawin atau tidak mengalami proses penyerbukan. Jadi tanaman ini berkembang biak tidak menggunakan biji, akan tetapi biasanya menggunakan bagian dari tubuh tanaman itu sendiri. Perkembangbiakan vegetatif ada dua macam, yaitu yang pertama vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan tumbuhan vegetatif tanpa melibatkan bantuan manusia. Jadi tumbuhan ini dapat berkembang biak dengan menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah tunas, rizom, umbi lapis, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan vegetatif yang dibantu oleh manusia. Jadi perkembangbiakan tumbuhan ini dibantu langsung oleh manusia. Contohnya adalah stek, cangkok, enten, dan lain-lain. Hari ini kita akan memahami tentang vegetatif alami. Yang pertama adalah tunas. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam batang dan juga terdapat pada bagian pinggir batang. Contohnya batang yang terdapat dalam batang atau tunas yang terdapat dalam batang itu contohnya adalah tunas pisang. Tunas pisang itu biasanya berada di samping bawah pohon pisang yang sudah besar. Kemudian tunas bambu. Tunas bambu itu juga ada di bagian bawah tanaman bambu. Biasanya tunas mudanya bisa di sayur atau namanya bung. Kemudian tunas tebu. Tunas tebu itu sama, dia berada di sebelah batang utama. Kemudian tunas cocor bebek. Untuk tunas cocor bebek ini berbeda dengan tunas pisang, tunas bambu, dan tunas tebu karena dia berada di sela-sela daun seperti gambar yang ada. Kemudian akar tinggal atau rizom. Akar tinggal atau rimpang adalah akar yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contohnya jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. Jadi akar tinggal ini adalah bagian akar yang menggembung yang berisi cadangan makanan dan dia mengandung tunas yang dapat berkembang menjadi individu baru. Kemudian gerage atau stolon. Gerage adalah bagian batang beruas-ruas yang tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya adalah rumput teki atau suket teki, stroberi, dan pegagan. Itu ada masing-masing gambar dari rumput teki, stroberi, dan pegagan. Jadi ada bagian batang yang menjulur yang kemudian tumbuh individu baru, menjulur lagi tumbuh individu baru, itu namanya stolon atau gerage. Kemudian umbi. Perkembangbiakan vegetatif dengan umbi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian pelepah daun yang berlapis-lapis. Contohnya bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Kemudian umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang tanaman yang menggembung, digunakan sebagai tempat cadangan makanan dan sebagai alat perkembangbiakan karena umbinya mengandung mata tunas. Contohnya adalah ubi jalar, bengkoang, kentang, suwek, dan talas. Jadi yang seperti ubi jalar itu telo rambat, telo yang merambat. Nah, itu
bukan akarnya yang menggembung, tetapi sebenarnya dia adalah batang yang menggembung. Bengkoang juga begitu, bukan akarnya yang menggembung, tapi bagian batang yang menggembung. Kentang yang selalu kamu konsumsi itu juga bukan akarnya, tetapi dia adalah bagian batang yang menggembung. Begitu juga suwak dan talas. Kemudian umbi akar. Umbi akar adalah bagian akar yang menggembung, karena pada bagian akar ini tanaman menyimpan cadangan makanan, dan pada akar ini terdapat tunas yang dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Contohnya adalah ketela pohon, wortel, dan lobak. Jadi ini adalah yang putih itu lobak, yang di tengah ini adalah wortel, kemudian baru ketela pohon. Ketela pohon beda dengan ketela rambat ya. Kemudian spora. Spora adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat rendah adalah tumbuhan yang belum punya akar batang yang sejati. Akar daun batang yang sejati, contohnya adalah lumut, tumbuhan paku, dan jamur. Jadi antara batang, akar, dan daun itu belum dapat dibedakan. Yang ini adalah contoh bagian spora. Yang pertama adalah spora lumut. Spora lumut itu kalau di zoom itu seperti itu gambarnya. Kemudian yang tengah ini adalah spora tumbuhan paku. Kemudian yang putih-putih ini adalah spora pada jamur. Ini adalah contoh dan macam dari perkembangbiakan vegetatif alami. Sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.